Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua legenda bela diri abadi atau Shenwu di Jun episode 14 yang tayang hari Minggu ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 11 Juni 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita legenda bela diri abadi atau Shenwu di Jun episode 14 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas! Pada ending episode 13 sebelumnya, kita diperlihatkan pertarungan para praktisi kuat untuk memperebutkan pil surgawi yang saat ini ada di tangan Tetua He. Yang mana ketika Tetua He mencoba melarikan diri dari para praktisi kuat ini yang ingin merampas pil surgawinya, sosok pria tua misterius pemilik kultivasi tingkat tinggi juga ikutan join dalam perampasan ini. Saat secara bersamaan, Wodo dan Yujiao segera memberikan bala bantuan kepada Tetua He dengan berpura-pura ikutan join dalam perampasan ini. Dan ketika Tetua He dihadapkan pertarungan solo melawan sekuat, Ye Chen dan Xiong Er yang mencoba kabur, spontan menghentikan pelarian mereka untuk mengamati pertarungan ini dengan merasa beruntung dapat pergi lebih awal sebelum dimulainya perbuahan hantaman para praktisi kuat ini. Namun ketika mengamati pertarungan ini, serangan yang terus dikeluarkan para praktisi kuat ini tanpa diduga mengarah ke TKP mereka, menyebabkan Xiong Er menyarankan Ye Chen untuk melarikan diri secara terpisah. Kembali lagi ke pertarungan di langit, yang mana merasa Tetua He memiliki kekuatan cukup OP. Para praktisi kuat secara barbar menyerangnya menggunakan mode keroyokan, diikuti dengan Wodo dan Yujiao. Akan tetapi serangan dimunculkan kedua sejoli ini hanyalah sandiwara saja saat Tetua He melemparkan pil surgawi kepada Wodo yang tanpa diduga dipotong menjadi dua bagian oleh pria tua misterius. Yang hal ini pun lantas menyebabkan Tetua He yang ingin menyelamatkan pil surgawi ini pun segera menyingkirkan Wodo, sementara ia memilih bertarung melawan pria tua misterius. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Tetua He menyingkirkan Wodo dan memilih bertarung melawan pria tua misterius dengan tujuan menyelamatkan pil surgawi yang didapatkannya, kini kita akan beralih ke tempat Ye Chen berada, yang mana setelah terpental akibat serangan dari para praktisi kuat yang melakukan pertarungan sengit di langit dengan tujuan merampas pil surgawi dari Tetua He, Ye Chen pun berjalan tertatih-tatih dengan kondisi tubuhnya yang saat ini terluka menuju ke dalam gua untuk memulihkan tubuhnya. Dan setelah memulihkan tubuhnya selama 1 malam di dalam gua dengan meminum beberapa cairan roh yang dimilikinya, keterampilan di dalam tubuh Ye Chen pun pada akhirnya kembali dalam keadaan normal dengan kondisi tubuhnya saat ini sepenuhnya berhasil disembuhkan. Saat keesokan paginya, ia membuka matanya sembari mengembuskan udara segar dan spontan memunculkan kegirangan di wajahnya ketika merasakan tubuhnya saat ini pulih dalam keadaan sedia kala. Namun baru saja Ye Chen merasa girang atas kesembuhan yang dialaminya, secara mengejutkan tiba-tiba terdengar suara di luar gua yang menyebabkannya bergegas menuju pintu keluar gua dan menatap keluar hanya untuk melihat sesosok wanita glowing berjalan dari kejauhan dengan kondisi tubuhnya saat ini terluka parah, yang ternyata sosok wanita glowing itu adalah mantan gebetannya, yaitu Ning Xuang. Sehingga pada saat yang sama, melihat sosok Ning Xuang di kejauhan, Ye Chen pun tampak terheran-heran dengan bertanya-tanya tentang mantan gebetannya itu yang tiba-tiba nyasar ke wilayahnya ini. Namun baru saja Ye Chen merasa heran dengan sosok Ning Xuang yang nyasar. Suara sarkas yang mengejek Ning Xuang tiba-tiba terdengar dari kejauhan, diikuti dengan kemunculan seorang pemuda berbaju ungu yang mengejarnya di belakang, menyebabkan Ye Chen menatap tajam pemuda berbaju biru ini, dan tiba-tiba teringat bahwa pemuda berbaju biru ini adalah orang yang memecahkan dantiannya sewaktu menjalankan misi di episode 1 waktu itu, yang ternyata
Pemuda berbaju biru ini adalah Luji, dan setelah kemunculannya, Luji pun terus mengikuti di belakang Ning Xuang dengan senyum tengiknya. Saat Ning Xuang yang melihat ini segera menatap pemuda tengik berkipas ini dengan raut wajah sangarnya, sembari mengatakan bahwa dirinya kemungkinan tidak akan bisa mengalahkannya. Namun di sini, Luji yang tampak memiliki hati dengan Ning Xuang memilih untuk tetap terus berjalan ke arahnya, sembari terus memunculkan senyum menggodanya. Yang hal ini pun lantas menyebabkan Ning Xuang yang muak dengan senyum tengik dari pemuda berkipas ini pun tanpa basa-basi segera mengunuskan pedang panjangnya ke arah tenggorokannya. Tetapi pada saat yang sama, Luji segera mencentikkan kipas di depannya dengan tujuan mencoba menghalau serangan pedang dari Ning Xuang. Hal ini pun lantas menyebabkan pedang Ning Xuang yang hendak ditusukkan ke arah tenggorokan Luji segera tertahan oleh kipas pemuda melehoi itu. Dengan secara bersamaan ia memunculkan kekuatan cahaya biru dari kipasnya. Saat itu pun segera mengempaskan pedang Ning Xuang sehingga menyebabkan wanita glowing dari sekte Zeng yang itu pun segera terpental mundur dengan memuntahkan seteguk darah. Yang pada dasarnya, setelah melihat Ning Xuang mundur akibat serangan dari kipasnya, layaknya seperti jurik, Luji pun dengan cepat mengambil satu langkah ke depan sembari tersenyum, dan tanpa basa-basi segera melesatkan tinju di tangannya ke arah Ning Xuang. Tetapi di sini, Ning Xuang segera memunculkan mode seriusnya dengan menampilkan kekuatan terlarangnya. Saat dengan ketukan kakinya, ia melangkah mundur dengan cepat, menyeka darah di sudut mulutnya dengan jarinya, dan mengecat noda darah itu di antara dahinya, sebelum pada akhirnya noda darah itu pun berubah menjadi simbol teratai di dahinya dengan kecepatan tinggi. Yang bahkan kejadian ini menyebabkan Yajan yang melihatnya pun spontan terheran-heran dengan tidak menyangka mantan gebetannya ini akan mengeluarkan keterampilan terlarangnya. Namun ketika Yajan masih terheran-heran melihat kejadian ini, rambut panjang Ning Xuang pun segera berubah bentuk setelah tanda terantai muncul di dahinya, dan aura menghabisi pun juga semakin meningkat di dalam tubuhnya. Yang hal ini pun lantas membuat Luji yang melihatnya spontan memunculkan perubahan ekspresi di wajahnya dengan tampak mengenali keterampilan terlarang dari Ning Xuang ini. Namun demikian, ekspresi ini tampaknya hanyalah prank semata dari Luji. Saat dengan senyum tengiknya, ia meremehkan keterampilan terlarang dari Ning Xuang dengan mengatakan bahwa keterampilan itu kemungkinan tidak akan bisa mengalahkannya. Dan setelah mengatakan hal ini, Luji pun juga mengeluarkan aura batas dari dalam tubuhnya yang saat ini telah mencapai puncaknya dan bahkan mengalahkan aura dari Ning Xuang. Sehingga pada saat yang sama, setelah Luji dan Ning Xuang saling mengeluarkan kemampuan terbadasnya, pertarungan brutal dan barbar dari keduanya pun tak terelakkan. Yang bahkan pertarungan ini juga menyebabkan banyak pepohonan yang menjulang tinggi di hutan ini pun segera bertumbangan. Akan tetapi meskipun keterampilan terlarang dari Ning Xuang adalah keterampilan ter-OP yang saat ini dimiliki wanita glowing itu, keterampilan itu tampaknya tidak ada apa-apanya di hadapan Luji yang memiliki basis kultivasi di atasnya. Saat kurang dari 1 menit, ia yang terus terkena serangan telak barbar dari Luji ini pun memilih jalan terbaik untuk mundur. Setelah terus menyerang secara barbar Ning Xuang dengan serangan ganasnya sehingga menyebabkannya memilih untuk mundur, Luji pun yang tampak kasihan dengan Ning Xuang menyuruhnya untuk suren. Namun di sini, Ning Xuang sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda suren sedikit pun meski ia kalah. Malah sebaliknya ia kembali menampilkan kemampuannya lagi untuk menyerang Luji. Saat dengan teratai es salju yang dimunculkan di tangannya, ia tanpa basa-basi segera melesatkannya ke arah Luji. Namun lagi-lagi, serangannya itu tampaknya sangat easy bagi Luji. Saat dengan keterampilan rahasia yang ditampilkannya, angin ungu pun segera muncul dan berputar di sekitar tubuhnya, sebelum pada akhirnya itu segera menghantam teratai es salju yang melesat ke arahnya. Serta setelah teratai es salju jatuh pasca hantaman itu, Luji tanpa diduga malah mengambil teratai es salju itu lagi, saat ia melakukan serangan balik lagi kepada Ning Xuang dengan melesatkan teratai es salju itu lagi ke arahnya. Yang hal ini pun lantas menyebabkan Ning Xuang yang terkena serangan ini pun segera terpental mundur dan memuntahkan seteguk darah. Yang pada dasarnya, setelah lagi-lagi membuat suram Ning Xuang, Luji pun spontan tertawa ngakak dan tanpa basa-basi terus meluncurkan serangan bertubi-tubi lagi ke arah wanita glowing itu tanpa memberinya kesempatan untuk bernapas dan bahkan melakukan serangan balik. Yang hal ini pun lantas menyebabkan Ning Xuang yang terus terkena serangan brutal ini pun segera memuntahkan seteguk darah lagi dan terhuyung-huyung dengan yosuanya yang kali ini tampak melemah, menyebabkannya berpikir untuk menghabisi dirinya sendiri sebelum dihabisi Luji.
Namun baru saja ia akan melakukan tindakan membahlulkannya ini dengan meletakkan jarinya di dahinya berniat untuk bundir. Sebuah tangan tiba-tiba muncul di belakangnya dan segera memegangi pinggang rampingnya untuk menariknya mundur dengan cepat, menyebabkannya spontan menoleh ke arah penyelamatnya ini hanya untuk terheran-heran melihat bahwa penyelamatnya ini adalah seorang pemuda bertopeng yang ternyata itu adalah Ye Chen. Dan setelah Ning Xuang merasa aman atas kemunculan heroik pemuda bertopeng ini yang ternyata itu adalah Ye Chen, pada saat ini di seberangnya, Lu Ji pun spontan memunculkan keganasan di wajahnya setelah kemunculan Ye Chen saat dia segera mengangkat telapak tangannya dan menunjuk ke arah pemuda tampan itu dengan meremehkan basis kultivasinya yang hanya seorang pemuda pemilik kultivasi di tahap awal untuk menyelamatkan Ning Xuang. Namun di sini, Ye Chen memilih mengabaikan baceritan dari Lu Ji dengan tanpa basa-basi segera meluncur ke arah pria melehoi itu dan menerapkan pukulan gunung dengan seluruh energinya ke arah tubuhnya, menyebabkan Lu Ji yang terkena pukulan ini pun segera terpental mundur dengan merasakan rasa sakit tiada tara di telapak tangannya. Serta setelah terpental akibat tinju dari Ye Chen dan merasa dirinya telah meremehkan pemuda tampan itu, Lu Ji pun segera mempercepat kecepatannya yang kali ini tampak seperti jurik untuk mengejar Ye Chen. Saat Ye Chen yang melihat ini pun segera mengalirkan energi di kakinya untuk terus melarikan diri serta menghindar dari kejaran Lu Ji. Tetapi kecepatan dari Lu Ji ini tampaknya di luar nurul. Dengan secara bersamaan ia sudah muncul di dekat Ye Chen dan segera menyerangnya menggunakan jarinya ke arah dadanya, diikuti dengan Ye Chen yang juga menghujamkan pukulannya ke arah tubuhnya, yang hal ini pun lantas membuat keduanya masing-masing menderita luka, terutama Lu Ji yang kali ini menderita kusuraman cukup parah dari Ye Chen, yang bahkan Ning Xuang yang menonton buah kuantum ini pun spontan terbelalak keheranan dengan tidak menyangka seorang kultivator di tahap awal seperti Ye Chen dapat dengan mudah berhasil melukai Lu Ji yang notabene memiliki kultivasi di atasnya. Sehingga pada saat yang sama, setelah menyuramkan Lu Ji, Ye Chen tampaknya masih belum cukup puas untuk memberikan pelajaran perbuah kuantaman kepada pemuda melehoi ini. Saat dengar raut wajah sangarnya, ia segera melesat maju ke arahnya lagi dan tanpa basa-basi segera menghujamkan pagoda surgawinya ke arah tubuhnya. Ya, sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler legenda bela diri abadi atau Xian Wu Dijun episode 14 yang baru tayang minggu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.